Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafki Rinaldi, NIM 1181301146. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi sistem instrumentasi, yaitu tentang sensor suhu. Nah, yang pertama yaitu macam-macam sensor suhu. Di sini ada 4 jenis sensor suhu. Yang pertama yaitu lempengan bimetal, yang kedua ada termistor, yang ketiga thermocouple, dan keempat ada RTD atau resistance temperature detector. Nah, yang pertama yaitu lempengan bimetal. Nah, lempengan bimetal ini terdiri dari dua buah lempeng logam yang berbeda dengan panjang yang sama yang saling dilekatkan. Nah, ketika temperatur bertambah, lempengan akan membengkok menjadi sebuah lempeng lengkung dengan logam berkoefisien lebih tinggi, berada di sisi luar lengkungan. Nah, pemuaian lempeng ini dapat digunakan untuk membuka atau menutup suatu rangkaian listrik. Nah, ini adalah gambar bentuk lempengan bimetal. Sedangkan ini adalah penerapan atau aplikasi lempengan bimetal pada rangkaian alarm. Nah, di sini terlihat ada alarm, kemudian ada lempeng bimetal dan juga sumber tegangan. Nah, di sini terlihat ketika temperatur bertambah, maka lempeng yang lurus ini akan membengkok dan akan terjadi pemuaian dan sehingga lempengnya akan membengkok. Nah, membengkok dia akan membentuk sebuah lempeng lengkung, sehingga dengan terbentuknya lempeng lengkung ini dia akan mengalirkan atau akan menghasilkan aliran listrik, sehingga alarm akan berbunyi. Selanjutnya termistor. Termistor merupakan salah satu jenis resistor yang berfungsi mengubah nilai resistansi karena adanya perubahan temperatur dalam suatu rangkaian. Nah, termistor ini terdiri dari NTC dan yang kedua adalah PTC. Kita masuk yang pertama yaitu NTC atau Negative Temperature Coefficient. Nah, NTC ini mempunyai koefisien temperatur negatif. Dengan kata lain, semakin rendah suhu, maka akan semakin tinggi nilai resistansinya. Nah, NTC ini berfungsi sebagai pembatas lonjakan arus. Termistor membatasi lonjakan arus untuk menghindari kerusakan komponen secara bertahap dan untuk mencegah sekring atau juga sirkuit breaker putus atau trip. Jadi pada awalnya resistansi termistor yang tinggi akan menahan aliran arus yang besar, dan ketika dalam beberapa detik arus terus mengalir, termistor NTC akan memanas sehingga resistansinya menurun dan memungkinkan arus normal mengalir ke rangkaian. Nah, selanjutnya PTC atau Positive Temperature Coefficient. Kebalikan dari NTC, pada PTC ini semakin tinggi koefisien suhu, maka akan semakin tinggi nilai resistansi. Nah, PTC berfungsi dalam proteksi sirkuit. Jadi, pada normalnya, termistor PTC akan membolehkan aliran arus mengalir ke rangkaian. Dan ketika ada arus berlebih yang mengalir melalui termistor, maka termistor PTC akan memanas. Dan memanasnya suhu atau meningkatnya suhu ini akan meningkatkan resistansi dari termistor PTC, sehingga aliran arus akan terhambat atau terputus. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh termistor, perhitungan termistor. Di sini ada sebuah termistor dengan nilai resistansi sebesar 2,2 k ohm pada suhu 25 derajat Celcius dan 50 ohm pada suhu 80 derajat Celcius. Nah, termistor ini terhubung seri dengan sebuah resistor 1 k ohm melewati sebuah power supply dengan tegangan 5 volt. Maka untuk menghitung tegangan output, kita menggunakan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu pada suhu 25 derajat Celcius dengan RNTC-nya 2200 ohm, maka Vout-nya sama dengan 1000 dibagi 2200 ditambah 1000 dikali 5 volt. Maka diperoleh tegangan output sebesar 1,56 volt. Selanjutnya pada suhu 80 derajat Celcius dengan RNTC 50 ohm, maka tegangan outputnya adalah 1000 dibagi 50 ditambah 1000 dikali 5. Maka diperoleh tegangan outputnya sebesar 4,76 volt. Selanjutnya yaitu thermocouple.
Termokopel adalah jenis sensor suhu yang digunakan untuk mendeteksi atau mengukur suhu melalui dua jenis logam konduktor berbeda yang digabung pada ujungnya sehingga menimbulkan efek termoelektrik. Nah, pada dasarnya termokopel ini hanya terdiri dari dua buah kawat logam konduktor yang berbeda jenis dan digabungkan ujungnya. Nah, satu jenis logam konduktor yang terdapat pada termokopel akan berfungsi sebagai referensi dengan suhu konstan. Sedangkan yang satu lagi sebagai logam konduktor untuk mendeteksi suhu panas. Nah, ini adalah bentuk dari termokopel. Nah, berdasarkan gambar tersebut, ketika dua buah persimpangan atau junction ini memiliki suhu yang sama, maka beda potensial atau tegangan listrik yang melalui dua persimpangan tersebut akan 0 atau V1 ini sama dengan V2. Akan tetapi, jika persimpangan yang terhubung dalam rangkaian diberikan suhu panas dan dihubungkan ke objek pengukuran, maka akan terjadi perbedaan suhu di antara dua persimpangan tersebut yang kemudian akan menghasilkan sebuah tegangan listrik yang nilainya akan sebanding dengan suhu panas yang diterimanya atau delta V sama dengan V1 dikurang V2. Nah, tegangan tersebut kemudian akan dikonversikan sesuai dengan tabel referensi yang telah ditetapkan sehingga akan menghasilkan pengukuran yang akan mudah kita pahami. Nah, berikut adalah tabel ASTM dari termokopel tipe S. Nah, untuk penentuan koefisien dari tabel tersebut dapat kita lihat untuk termokopel tipe S pada suhu 100 derajat Celcius. Jika suhu naik 1 derajat Celcius, maka tegangan akan naik sebesar 7 mikrovolt. Nah, untuk contoh penggunaan tabel acuan, diketahui sebuah termokopel tipe S dipakai untuk mengukur sebuah oven. Nah, suhu sambungan acuannya adalah 0 derajat Celcius, dan tegangan outputnya diukur dengan digital voltmeter atau DVM, yang implementasi inputnya sangat tinggi. Bila penunjukan DVM sama dengan 0,715 mV, maka berapakah suhu minyak silikon tersebut? Nah, untuk solusinya dari tabel termokopel tipe S, kita lihat pada tabel, maka nilai tegangan yang paling mendekati. Di sini diketahui VA 0,713 mV. Kemudian kita lihat pada tabel 0,713 mV di sini. Dia berada pada suhu 100 ditambah 9, berarti 109 derajat Celcius. Berarti TA sama dengan 119 derajat Celcius. Sedangkan jika VB sama dengan 0,720, kita lihat pada tabel, di ini 720, dia berada pada suhu 110 derajat Celcius. Nah, untuk Vx 0,715 mV, itu dia berada di antara TA dan TB. Nah, untuk menentukan harga Tx yang sebenarnya dapat dicari dengan cara interpolasi dengan asumsi bahwa untuk interval suhu 1 derajat Celcius, hubungan antara V dan T adalah linear. Maka dari grafik ini dengan hubungan linear untuk memperoleh nilai Tx, maka kita gunakan rumus sebagai berikut, yaitu Tx dikurang Ta per Tb kurang Ta sama dengan Vx kurang Va bagi Vb kurang Va. Jadi Tx sama dengan Ta ditambah dalam kurung Tb kurang Ta dikali Vx kurang Va per Vb kurang Va. Nah, tinggal kita masukkan angkanya, maka diperoleh nilai Tx sebesar 109,29 derajat Celcius. Baiklah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.